pra peradilan yang kalau nggak salah tuh masalah pasal-pasal yang dia ini kan dipermasalahkan, termasuk dengan status tersangkanya. Ya kalau bicara pra peradilan, itulah dari sisi kami kurang setuju dengan setelah itu. Kenapa? Kalau semua katanya didengar ada sampai 6 kali pra peradilan. Kalau kan berarti kan merontokkan semua, bukan lama ya, merontokkan semua. Nah, bisa jadi pertanyaan kita, apakah ini memang belum terbuka? Yang terbuka kan jadi bumerang ya? Nah, bisa. Maksud saya, ketika katakanlah status tersangkanya dikatakan tidak sah atau gimana, itu bisa saja akan merontokkan yang sudah dilimpahkan. Jadi katakanlah 5-5-nya dikabulkan oleh hakim tunggal itu, otomatis pokok perkaranya itu tidak akan muncul di pengadilan gitu. Jadi itu yang kami sayangkan. Kalau kami tidak mau mengatakan itu bumerang, tapi itulah salah satu yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Asal Bang tahu juga Bang Ado, di tim Tolham itu sudah bergabung juga ada kawan-kawan kami, ya seperti Adinda kita juga nih di Fakultas Hukum Bang. Namanya Pak Abdul Ghafur Sangaji itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di channel UI Watch yang seru ini. Saya Heru Purwanto kembali ngobrol dengan teman angkatan adik kelas saya, Bang Jack Julian. Beliau juga adalah lawyer yang aktif ya. Selama ini beliau bolak-balik ke pengadilan dan luar biasa sekali nih adik saya nih. Nah, kali ini kita berdua akan ngobrol terkait dengan masalah lika-liku persidangan ijazah palsu ya. Tapi kali ini saya akan mengulik sedikit terkait dengan masalah ada rumor ya bahwa para lawyer dari kubu ya, dalam satu kubunya dari Pak Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa ini katanya ada keretakan. Benar nggak sih? Ya mungkin ya, terima kasih Mas Heru ya. Kalau apa yang mungkin Mas Heru sampaikan, pertanyakan itu sudah terbuka lah di publik ya, bahwa ya kayak memang mewakili ya dari salah satu katakanlah lawyernya yang disebut dengan tim Taka. Tim Taka yang di bawah koordinator kalau non litigasinya Bang Ahmad Kozinuddin, dan kalau yang litigasinya Bang Petrus ya. Jadi apa yang Bang Heru pertanyakan tadi memang sedikit ini masalah strategi. Sebenarnya masalah strategi dari tim kami, tim Taka. Kalau dapat ini perkara ini cepat aja diproses ke persidangan. Toh kita sudah cukup lama, hampir setahun lebih menunggu gitu kan. Ayo kita adu bukti di pembuktiannya nanti. Kalau walaupun istilahnya yang dituduhkan kepada klien kata Mas Roy atau Dr. Tifa itu masalah penghinaan dan fitnah gitu kan. Tapi ada yang di sisi undang-undang ITE-nya gitu. Jadi ketika pengalaman mengatakan bahwa kami sedikit berseberangan. Kalau dibilang berseberangan tidak juga. Enggak berseberangan. Ya, cuman penanganan saja gitu. Ketika ada tim, sebenarnya bukan Bang Refli aja. Ada tim yang namanya Tolham. Tolham itu kalau kami dulu sebagai tim kuasa itu semua bergabung. Tapi Tolham ini nama itu baru muncul. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tolham itu ada di tim Taka. Pindah? Ya, ada di tim Taka. Oh, ada tim Taka. Ada tim Taka seperti ada di tim Taka, walaupun di grup nggak ada komentar apa kayak seperti Bang Didit, ada Bang Yahya gitu. Yang lain saya nggak tahu. Nah, itu ada di situ. Begitu udah dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, mulai wacana untuk melakukan proses pra peradilan. Ya, kami terus terang, kalau saya secara pribadi setuju dengan pra peradilan, tapi dengan syarat
tidak seperti yang sekarang ini sering katakan sampai 2 kali 3 kali. Kalau saya sangat mendukung pra peradilan tentang penangkapan, penggeledahan dan penahan. Saya setuju banget. Karena itu pun dilakukan pada saat undang-undang KUHP itu sudah berlaku. Jadi ya wajib juga. Sangat apresiasi juga dengan yang diputuskan bahwa penangkapan penggeledahan itu tidak sah. Itu saya sangat. Tapi kalau ya saya nggak tahu, ini kan bagian strategi dari tim Tolham, kawan-kawan kita di Tolham gitu kan. Dan katakanlah Bang Refli Harun ada lagi pra peradilan yang kalau nggak salah tuh masalah pasal-pasal yang dia ini kan dipermasalahkan, termasuk dengan status tersangkanya. Ya kalau bicara pra peradilan, itulah dari sisi kami kurang setuju dengan setelah itu. Kenapa? Kalau semua katanya didengar ada sampai 6 kali pra peradilan. Kalau kan berarti kan merontokkan semua, bukan lama ya, merontokkan semua. Nah, bisa jadi pertanyaan kita, apakah ini belum terkemuka? Yang terkemuka kan jadi bumerang ya? Nah, bisa. Maksud saya, ketika katakanlah status tersangkanya dikatakan tidak sah atau gimana, itu bisa saja akan merontokkan yang sudah dilimpahkan. Gitu. Jadi katakanlah 5-5-nya dikabulkan oleh hakim tunggal itu, otomatis pokok perkaranya itu tidak akan muncul di pengadilan gitu. Jadi itu yang kami sayangkan. Kalau kami tidak mau mengatakan itu bumerang, tapi itulah salah satu yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Asal Bang tahu juga Bang itu, di tim Tolham itu sudah bergabung juga ada kawan-kawan kami ya seperti Adinda kita juga nih di Fakultas Hukum Bang. Namanya Pak Abdul Ghafur Sangaji itu sebelum dia bergabung ke kita ke TAKA itu tiap malam berkonsultasi ngobrol karena kan masuknya juga ibaratnya di tengah lah Bang gitu. Ngobrol apalagi dengan kasus kemarin adanya restorasi justice oleh Bang Egy. Nah, itu Adinda Ghafur sering ini. Cuman Adinda Ghafur ini lebih condong ke sana, bahasanya gini, pengen pra peradilanku dimunculkan terus gitu. Itu udah pilihan. Dan yang saya tahu juga nih Bang, kalau Bang Refli itu nggak pernah bergabung sama tim TAKA. Jadi Bang Refli ini sebenarnya saya pernah juga sedikit berdebat sama Bang Refli di awal-awal Bang Refli-nya muncul gitu. Itu ketika kami mendampingin setelah para tersangka ini, 3 tersangka ini menjadi tersangka dan diperiksa. Dan waktu itu Dr. Tifa sudah tidak menjadi kami lagi yang mendampingi. Kami hanya 2, Rismond dan Roy Suryo. Tifa didampingi oleh Bang Al-Katiri. Al-Katiri itu sebelumnya gabung juga sama kita. Satu tim lah ibaratnya. Karena ada sesuatu hal Ibu Tifanya kurang serk, akhirnya memilihlah keluar dari tim TAKA dan memilih, dan itu pun saya masih ingat itu pada saat itu kita ada rapat di suatu kantor senior juga dan pembina kita juga ya Bang Yani, Ahmad Yani itu Ibu Tifa itu pernah bicara. Ketua partai ya. Ya, Bu Tifa itu Dr. Tifa pernah bicara. Dia katanya, ini kalau nggak salah saya, dia pengen mencari seseorang yang jago, bilang jago IT, sehingga dia berteleponan, berkonsultasi lah sama Bang Refli Harun, begitu. Ditelepon katanya, siapa kira-kira orang yang bisa mentu? Disebutlah katanya Bang Refli itu Bang Al-Katiri. Akhirnya udah kami persilahkan saja dengan Bang Al-Katiri gitu kan. Nah, itu yang baru saya dengar kena keterlibatan, selain dia keterlibat dalam podcast ya. Bang Refli kan memang konsen juga masalah ijazah palsu kan. Salut juga kita dengan ininya, bagus lah gitu kan. Saya melihat seperti itu. Tapi ketika dia mulai masuk ke tim ini ya itu begitu katakanlah ternyata tidak waktu diperiksa tadi yang setelah jadi tersangka diperiksa ada isu bahwa Dokter Tifa akan ditahan. Nah, alasan itu. Kalau salah Bang, waktu itu pemeriksaan pendampingan itu bukan Al-Katiri lagi masalahnya. Sudah waktu itu, kalau nggak salah itu Dokter Taufik yang dari Solo. Oh, yang Solo ya. Nah, itulah yang waktu itu yang mendampingin Dokter Tifa. Dan kami masih tetap mendampingi Rismond sama Roy Suryo.
di situ terjadilah ini apa namanya itu pemeriksaan yang lancar apa segala gitu. Cuman saya melihat waktu itu Dokter Tifa yang agak gimana gitu, kayak ketakutan lah, ibarat kayak ditahan. Ini begitu disampaikan mau ditahan, ya Bang Refli ini saya lihat sendiri di Polda sibuk. Entah siapa yang teleponnya gini-gini bolak-balik. Dia waktu itu mau fokus ke Dokter Tifa itu. Akhirnya tidak ditahan. Alhamdulillah ya, kita nggak ditahan. Kita berterima kasih. Kita waktu itu tim sepakat kita tidak akan melakukan konferensi pers gitu. Setelah ini keluar, ramai itu nungguin di luar. Begitu ramai, Ternyata Dokter Tifa langsung melenceng kemana? Rismon sama kita ibaratnya bergabung untuk ramai. Yang jadi nggak pernah kita sangka itu mulai masuk Bang Refli mengklaim diri sebagai juru bicara. Itulah cerai sedikit juru bicara. Waktu kalau nggak salah itu ada bersama Bang Faisal Assegaf juga waktu itu. Disitulah nggak entah gimana mereka sampai ribut juga gitu kan. Nah dengan alasan, nah itu loh, saya kembali lagi apa yang diomongin Aka masalah ya akan mempertemukan dengan tim reformasi kepolisian. Abang kita Bang Jimli ya di Sidiki. Ternyata itu batal atau nah, situ saya melihat. Setelah itu baru mereka bikin yang namanya kalau nggak salah Bala RRT. Bala RRT itu maksudnya kalau nggak Bela Roy, Tifa dan Rismon. Nah, RRT itu Tifa gitu kan. Nah, dibentuklah. Nah, di situ harusnya kan ketika kalau ya Tifa oke lah. Itu kalau nggak salah Rismon udah keluar. Udah keluar dari tim Taka. Dia dengan Bang Jahmada itu udah keluar, maka bentuklah. Artinya tinggal Roy Suryo aja di tim TK. Yang Troy itu bukan Troy yang Troy. Makanya begitu Simon keluar dan udah bikin namanya Bala RRT masih tiga nih. Dah begitu tiga dalam perjalanan yang sempat ribut di mana di Aiman itu bahwa Yahmada Girsang dan Rismon melenceng katanya kan, dan tidak kasih tahu sama Bang Refli gitu ya. Di situlah ribut. Kalau bahasa mereka lain itu ada berkhianat lah ibaratnya. Dan Rismon melakukan RJ ya kan. Nah, karena Rismon udah keluar, itu tinggal berdua. Tifa, ini dari sisinya Bang Refli nih. Tinggal yang namanya si Tifa sama Roy. Nah, dibikinlah Troya, Tifa dan Roy. A-nya itu kalau salah dibilang advocate katanya gitu. Udah, disitulah berjalan sampai sekarang itu berjalan. Yang kami pun tidak dari tim Taka tidak mempermasalahkan itu tadi, kembali kepada penting kan kliennya adalah Mas Roy. Kalau Mas Roy ikut ke sana ya sudah, kami ikut aja. Kalau sebenarnya quote and quote ya, kalau memang mau bikin namanya ini kan Bang Revi yang ngomong ke si atau ini Roy kita tarik juga ya gitu, dan Mas Roy pun menaungi dua-duanya. Kami pun nggak ada permasalahan. Nah, ya timbullah kemarin itu masalah pra peradilan kan, dan kami pun ibaratnya di tim Taka ada Gofur, ada Soraya yang bergabung. Saya juga ditarik, teman saya punya perasaan kayaknya nggak enak deh saya meninggalin kawan-kawan yang lain kalau saya ini ya. Tapi semua bagus, cuma saya tadi cuma satu aja yang saya akui, saya setuju dengan pra peradilan itu, ya masalah penangkapan itu. Masalahnya perjalanan sampai sekarang dari polemik seperti itu. Nah, saya sampaikan juga Bang Heru ya, apa saya sampaikan di awal tadi, kalau sampai kapan yang namanya pra peradilan ini dan tujuannya apa gitu kan. Ya kalau memang Mas Roy punya ini sendiri ya akhirnya jauh aja gitu. Dia saya dapat WA nih dari netizen. Kalau misalnya pra peradilan itu menang, apakah kasusnya berkasnya lanjut atau enggak? Otomatis tidak. Kalau yang menangnya mana dulu nih? Kalau kayak kemarin menang atau penangkapan dan penggeledahan tidak sah, itu tetap lanjut karena ke penangkapan saja. Ya kan? Berkas tetap. Tapi kalau tersangkanya atau apa yang lain-lain yang disebut masalah penyidikan apa segala, itu bisa jadi. Itu nggak akan dianggap tuh masa barang tidak sah mau dibawa ke pengadilan dikatakan tidak sah gitu. Nah, gitu. Itu tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya kita nggak tahu. Nah, terakhir itu pasal itu yang dibilang. Itu saya jujur, saya lebih fokus pengadilan aja kita adu. Nah, begitu juga dengan ini walaupun bukan ini saya
ranah saya sebenarnya terhadap Dr. Tifa yang sampai sini sudah sampai ke pengadilan. Dr. Tifa kan sudah masuk ke pengadilan Jakarta Timur, yang kalau nggak salah nomor perkaranya 301 ya, Dr. Tifa. Dan prosesnya sekarang yang udah yang kedua menyampaikan eksepsi. Nah, eksepsi itu kalau saya menilai juga, ya mudah-mudahan ya kalau dari sisi saya sebenarnya kita kan fokus ke pokok perkara. Eksepsi itu kan menjawab dakwaan ya. Ya, masalah formilnya. Masalah formilnya. Nah, itu ada secara umumnya ada dua aja, diterima apa ditolak. Kalau diterima eksepsinya otomatis ya secara umum ya kasus dihentikan. Kalau ditolak artinya lanjut ke pokok perkara. Nah, sekarang pilihannya mana? Mau diterima apa ditolak? Nah, itu keputusan dari hakim. Ya. Nah, sekarang kalau saya berandai-andai nih, terakhir ya, kita berandai-andai. Akhirnya diterima, akhirnya berkasnya tutup kan, lanjut kan. Berarti masalah ijazah jadi nggak muncul dong. Ngawang jadinya gitu. Jadi nah, untungnya ya saya jadi bukannya mau ria nih ya. Untungnya sudah ada pihak-pihak yang sudah mengantisipasi dengan mengajukan aduan masyarakat ke Barreskrim Polri. Antisipasi agar kita mengadu nih kepada Mabes Polri agar 3 tokoh yang diduga keras menjadi aktor intelektual pembuatan ijazah palsu di Balasan Pramuka itu agar diperiksa. Nah, jadi ini antisipasi kalau saya berkas itu nggak jalan, sidang nggak jadi, kita masih punya cadangan nih. Gimana pendapat Anda? Ya, bagi kami ya bagus-bagus saja. Kenapa? Jangankan seperti yang Bang Heru bilang tadi ada lagi 3. Ini ada 3, satu klaster lagi. Kasus klaster pertama yaitu Bang Rizal Fadilah, Bang Rustam Effendi dan Bu Kurnia Riyani. Itu kan kasusnya masih tingkat penyidikan kepolisian. Katanya baru bentar lagi tahap 2 katanya. Ya, mereka pun sekarang masih tetap wajib lapor. Ya mungkin menurut saya ini saya sarankan kepada penyidik secepatnya aja dilimpahkan biar ada kepastian lah ibaratnya. Ya kan itulah kita bertarung lagi di situ. Ya, saya yakin juga dengan 3 orang ini pejuang lah ibaratnya. Saya yakin ini kalaupun sampai ke pengadilan kita akan bertarung di situ. Nah, ini ada pendapat lagi bahwa kan itu seharusnya mereka 8 orang ya. 8 orang tuh harusnya kan begitu 3 orang itu mereka LD, yang 5 harusnya selesai kan? Gimana kok masih 5 terus? Itu perdebatan ya. Tapi faktanya sekarang sekarang tetap naik jalan terus gitu kan. Walaupun yang 3 orang sudah RG. Ya ada debatable-nya masalah kalau satu laporan ya udah. Kan nomor surat ininya yang dicabut, bukan orang per orangnya. Saya sih sebenarnya salah satu sepakat dengan kalau harusnya satu harus semua. Ada sih saya pernah harus pisah-pisah. Itu bisa kalau kejahatan itu atau tindak pidana dalam pencurian dalam keluarga. Kalau misalnya mencuri itu bapak orang, lalu ada anaknya yang ikut mencuri, ya bisa dijauhin, nggak boleh dimasukin anaknya. Itu pencurian orang bisa. Tapi kalau pidana umum nggak bisa dipisahin gitu. Oke, luar biasa. Jadi netizen semua ya bisa menikmati acara kita ini. Jadi mendapatkan sedikit tambahan ilmu ya, ilmu hukum terkait dengan masalah bagaimana penegakan hukum di negara kita yang sekarang sedang diperjuangkan oleh para pejuang tadi. Terima kasih Bang Yak Piliang, semoga kita bisa ngobrol lagi nanti karena masih banyak ya kasus-kasus yang akan terjadi nanti setelah sidang bagaimana, lalu mungkin ada banding dan sebagainya. Terima kasih dan sekali lagi kami dari UIWOT selalu mengingatkan bahwa marilah kita menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap nih.